Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan Aryo Abdillah Palembang. Aryo Abdillah makamnya terletak di Kebun Sahang, sekitar kilometer 4 depan makam pahlawan Palembang. Merupakan adipati Palembang pertama setelah kota itu jatuh dalam kekacauan akibat pemberontakan Prameswara dan kemudian dikuasai para bajak laut Cina di bawah pimpinan Liang Taoming, Cheng Poko, Cheng Sui, dan Xi Jinping. Aryo Abdillah adalah putra Maharaja Majapahit Sri Kertawijaya atau Wijaya Parakram Mawardhana atau Brawijaya V yang berkuasa pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Aryo Abdillah lahir dengan nama Kidillah atau Aryo Damar. Sedulurku sekalian, sebelum dilanjutkan, saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe, like, dan komen. Dan bagi panjenengan yang sudah subscribe, jangan lupa untuk tetap membagikan video ini bila Anda anggap bermanfaat. Sedulurku yang berbahagia, Babat Tanah Jawi mencatat bahwa Kidillah adalah putra Prabu Brawijaya dengan putri Denowo bernama Endang Sasmitapura, yang sewaktu hamil putri itu diusir dari keraton, yang membuat Kidillah lahir di hutan Wonosalam di selatan ibu kota Majapahit. Kidillah diasuh oleh uaknya Ki Kumborowo yang mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian. Sebutan Denawa dalam Babat Tanah Jawi adalah istilah yang digunakan orang Jawa untuk menyebut penganut ajaran Siwa Buddha aliran Bhairawa Tantra yang dalam upacara mistis Pancamakara menggunakan kurban manusia. Ada sebuah catatan yang dikumpulkan oleh C.C. Beck dan juga Bigot dalam literatur of Java. Tokoh Arya Damar dikisahkan memiliki peran penting dalam usaha merebut Bali. Arya Damar juga digambarkan menjadi pahlawan tak terkalahkan ketika menumpas pemberontakan di Pasunggiri. Bahkan sewaktu Bredaha, putra Brewirabumi, memberontak pada saat pemerintahan Rani Suhita, Arya Damar ditugasi untuk menumpasnya dan berhasil dengan baik. Kisah penumpasan gerakan makar Bredaha ini belakangan ditulis oleh Pangeran Pekik dari Surabaya dalam Carita Damar Wulan. Di dalam Babat Ratu Tabanan ditegaskan bahwa tokoh Bathara Arya Damar, putra Sri Maharaja Brawijaya, Raja Majapahit yang menjadi penguasa Palembang, adalah leluhur Raja-Raja Tabanan lewat keturunannya yang bernama Aryo Yasan. Sebagai penanda bahwa leluhur Raja-Raja Tabanan adalah keturunan Arya Damar, nama gelar yang digunakan adalah Kiai seperti Kiai Nengah, Kiai Nyoman, Kiai Ketut, Kiai Lot, Kiai Dangin, Kiai Arya, Kiai Agung, dan Kiai Gede, sebagaimana gelar yang digunakan keturunan Arya Damar di Palembang, Jawa, dan Madura.
Sedulurku yang berbahagia, di dalam silsilah Raja-Raja Madura, tokoh Arya Damar ditempatkan sebagai leluhur yang menurunkan Arya Menak Sunaya, kakek dari tokoh Kiai Demang, Pelakaran, Kiai Adipati Pramono, Kiai Pratali, Kiai Pratolo, Kiai Panangkan, dan Kiai Pranggalbo, yaitu para leluhur Raja-Raja Madura, Cakraningrat, dan Aryo Adikoro. Sementara itu, dalam naskah Tedak Pusponegoro, tokoh Arya Damar dianggap sebagai leluhur bupati-bupati di Jawa lewat keturunan putranya yang bernama Raden Kusen Adipati Terung. Seperti keturunan Arya Damar di Bali dan di Madura, keturunan Raden Kusen menggunakan gelar kiai seperti bupati-bupati Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Bangil, Kiai Tumenggung Pusponegoro, Kiai Tumenggung Joyonegoro, Kiai Tumenggung Puspodirno, Kiai Tumenggung Puspodirjo, Kiai Tumenggung Mangundirjo, dan Kiai Ngabai Yudonegoro. Sedulurku yang berbahagia, sambil ngopi, mari kita lanjutkan. Sampai diangkat menjadi Adipati Palembang, Arya Damar masih menganut agama Siwa Buddha aliran Bhairawa Tantra. Atas jasa Sunan Ampel yang dari Campa ke Jawa singgah di Palembang, Arya Damar memeluk Islam dan menggunakan nama Aryo Abdillah. Menurut sumber historiografi lokal di Palembang, keberadaan tokoh Arya Damar dihubungkan dengan kedatangan sebuah armada asal Jawa yang dipimpin Khalid Hamirullah di sekampung Danau Padamaran. Khalid Hamirullah diambil menantu oleh Rio Menak Usang sekampung dan diberi nama Rio Damar. Rio Menak Usang sekampung sejatinya adalah orang Arab bernama Sarip Husain Hidayatullah yang menjadi kepala di Pulau Sekampung. Di Sekampung, ia mengajarkan Islam kepada masyarakat di sekitar danau dan di Lebak yang penduduknya menganut agama Buddha. Karena penduduk tidak bersedia mengikuti ajaan memasuk Islam dari Sarip Husain Hidayatullah, mereka beramai-ramai menyingkir ke Lebak Teluk, Rasau, Lebak Air Hitam, Lebak Segalauh, bahkan ke Tanah Talang Lindung Bunyian. Melalui gerakan dakwah yang dilakukan Rio Damar, para penduduk yang sudah menyingkir itu bersedia memeluk Islam. Atas jasanya itu, wilayah sekitar Danau Lebak dinamakan Padamaran. Keberhasilan dakwah Arya Damar dalam dakwah diungkapkan pula dalam historiografi sewaktu Palembang dipimpin Ratu Sinuhung Ning Sakti. Untuk membantu sang ratu, Rio Damar didatangkan dan diberi jabatan sebagai patih yang bergelar Arya Damar atau Arya Dilah. Selama pemerintahan Ratu Sinuhung Ning Sakti yang dibantu Arya Damar, agama Islam berkembang pesat dari Palembang sampai ke Jambi, Bengkulu, dan Riau Daratan. Dengan memahami bahwa Palembang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan Sriwijaya, yang pengaruh ajaran Buddhanya sudah berurat akar di masyarakat, sangat wajar jika penduduk di pedalaman pun menolak untuk mengikuti ajaan masuk Islam oleh seorang juru dakwah
seperti Haris Syarif Husain Hidayatullah. Sedangkan dakwah Islam yang dilakukan Arya Damar dinilai berhasil karena tokoh yang sejak kecil dididik dalam ajaran Siwa Buddha aliran Bhairawa Tantra. Itulah yang menyebabkan mereka memahami jiwa dan sudut pandang penduduk yang beragama Buddha, sehingga dengan sukarela mereka mengikuti ajakan Arya Damar untuk masuk Islam. Fakta sejarah terkait berkembangnya agama Islam di Palembang pada masa Arya Damar memerintah tampak pada kemunculan Raden Patah dan Raden Kusen, putra yang sejak kecil diasuh secara Islam, dan kemudian keduanya pergi ke Jawa berguru kepada Sunan Ampel dan berhasil menjadi tokoh penyebar Islam pada era Wali Songo. Putra Arya Damar hasil pernikahan dengan Nyai Salihilan, putri Riwomena Usang sekampung alias Syarif Husain Hidayatullah, yang dinamai Raden Sahun dengan gelar Pangeran Pandan Arang yang menjadi Adipati Semarang, menurunkan penyebar Islam termasyhur di pedalaman Jawa, Sunan Tembayat. Sedulurku sekalian, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.